3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saudara Sia. Saya Fidia Saleh. Saya Siti Rohayati Musaim. Saya Juliet Parah. Saya Nurulaiha Taib. Ya, jadi teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai teori Piaget dan konstruktivisme serta penerapannya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Teori perkembangan kognitif Piaget sangat berpengaruh terhadap proses belajar di lingkungan sekolah. Sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang teori kognitif Piaget, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa itu belajar. Jadi teman-teman, belajar merupakan karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya dan merupakan aktivitas yang dilakukan sepanjang hayat untuk mendapatkan perubahan pada diri individu melalui pelatihan atau pengalaman. Teori belajar sendiri tidak hanya menekankan pada proses penyampaian informasi saja, tetapi bagaimana merealisasikan ke dalam dunia pendidikan yang dapat menumbuhkan kemahiran dan rasa disiplin dalam diri siswa. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Sistem Nasional Nomor 20 Tahun 2003, ditegaskan bahwa belajar adalah suatu cara berkomunikasi antara siswa, guru, dan sumber belajar dalam sebuah lingkungan pembelajaran. Maka interaksi yang dilakukan antara guru dan siswa merupakan sebuah keberhasilan dalam proses pembelajaran. Indonesia yang merupakan negara berkembang juga merencanakan kurikulum yang baik yang dapat disesuaikan dengan keadaan pada saat ini. Dalam pembelajaran IPA sendiri diharapkan seorang guru dapat menerapkan sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengaitkan materi pelajaran yang baru ke dalam materi pelajaran yang sebelumnya agar dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang lebih bermakna. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori perkembangan kognitif Piaget dan penerapannya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Ya, pada poin yang pertama, pengertian perkembangan kognitif Piaget. Piaget dalam teorinya berpendapat bahwa sejak bayi seorang mempunyai kemampuan tertentu untuk menangani objek di lingkungan. Keahlian ini masih sangat sederhana, yaitu berupa kemampuan sensorik motorik. Dalam mengetahui dunia mereka secara aktif, seorang anak menggunakan skema atau pola pemikiran, akomodasi, asimilasi, organisasi, dan ekuilibrisasi atau ekuilibrasi. Dengan kemampuan ini, balita akan mencari tahu tentang lingkungannya dan menjadikan dasar untuk pengetahuannya tentang dunia yang akan diperolehnya nanti, dan akan berubah menjadi kemampuan yang lebih maju dan kompleks. Kognitif sendiri memiliki keterkaitan dengan tingkat kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Untuk contoh teori kognitif sendiri bisa dilihat ketika pembelajaran sedang berlangsung, seorang siswa mampu menciptakan sebuah gagasan agar dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Tahap-tahap Jean Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensor motor. Pada tahap ini, anak berusia dari 0 hingga 2 tahun. Menurut Jean Piaget, manusia terlahir dengan refleks bawaan di mana suara keras atau gerakan yang terjadi secara tiba-tiba yang terjadi di sekitar seorang balita, maka akan menimbulkan gerakan spontan dalam diri balita tersebut. Subtahap dalam tahap sensor motorik ada 6, yaitu yang pertama, skema refleks. Tahap ini, gerakan spontan akan terlihat pada anak yang berusia 6 minggu. Yang kedua yaitu fase reaksi serikular primer, yaitu di mana seorang bayi mencoba mengulang kejadian yang sebelumnya pernah dialami. Biasanya pada fase ini terjadi ketika bayi berusia 6 minggu sampai 4 bulan. Yang ketiga, fase reaksi serikular sekunder. Pada fase ini berkaitan erat dengan pemahaman dan pengamatan pada fase ini. Biasanya dimulai sejak anak berusia 4 hingga 9 bulan. Yang selanjutnya, koordinasi tahap reaksi sekuler. Pada tahap ini, anak dapat merasakan sebuah objek yang sebenarnya sudah tidak nampak atau terlihat. Fase ini dimulai sejak anak berusia 12 bulan. Selanjutnya yaitu serikuler tersier. Tahap ini adalah di mana seorang anak menemukan cara yang belum pernah dilakukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Reaksi ini muncul ketika anak berusia 12 hingga 18 bulan.
Selanjutnya yaitu represensi simbolik. Pada tahap ini, bagaimana seorang anak menciptakan sesuatu yang pernah ia lakukan dalam tahap pertumbuhan. Selanjutnya, yang kedua yaitu tahap pra-operasional. Pada tahap ini dimulai pada usia 2-7 tahun. Tahap ini lebih berpusat pada diri sendiri dan inutif. Berpikir pra-operasional terdiri dari 2 subtahap, yaitu tahap fungsional simbolik dan tahap berpikir inutif. Tahap fungsi simbolik terjadi antara usia 2 dan 4 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak kecil mulai hadir secara psikologis, merangkul dimensi baru. Awal perkembangan bahasa perkembangan dan muncullah sikap bermain game adalah contohnya meningkatkan pemikiran fungsi simbolik. Anak kecil mulai mencoret-coret foto orang, rumah, mobil, dan awan. Dalam imajinasi mereka, matahari berwarna biru, langit berwarna hijau, dan mobil mengembang di atas awan. Yang ketiga yaitu tahap operasional. Tahap ini dimulai dari usia 7 hingga 11 tahun. Ada beberapa subtahap dalam tahap ini, yaitu yang pertama, mengurutkan. Pada tahap ini, anak sudah dapat menyusun sebuah benda sesuai dengan urutan gambar dan patokan yang baik. Yang kedua yaitu klasifikasi. Pada tahap ini, anak sudah mulai menggolongkan benda-benda sesuai dengan urutan. Ia sudah mulai berpikir secara logis dan tidak lagi beranggapan bahwa benda mati adalah benda yang hidup dan dapat bergerak. Yang ketiga yaitu decentering, di mana anak sudah mulai memecahkan masalah. Yang keempat yaitu reversibility, kemampuan seorang anak untuk mengembalikan benda yang dipindahkan ke arah semula dan mulai berpikir jika benda tersebut bisa diubah bentuknya. Yang kelima yaitu konservasi, yaitu kemampuan anak untuk merawat apa yang dimilikinya agar tidak mengalami kerusakan dan sudah mulai memiliki peraturan agar apa yang ia punyai dapat digunakan secara terkontrol tanpa merusak benda tersebut. Yang selanjutnya, menghilangkan sifat egoistis. Pada tahap ini, anak mulai mempertimbangkan pemikiran orang lain dan tidak lagi bersikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap ini 11-15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai berpikir tentang pengalaman spesifik dan pikiran lebih abstrak, idealis, dan logis. Selain memiliki keterampilan abstrak, pemikiran operasional formal juga memiliki kemampuan untuk mengidealkan dan berimajinasi kemungkinan. Pada tahap ini, anak mulai melakukan ide spekulatif tentang kualitas ideal yang mereka inginkan. Ada juga konsep operasional formal menandakan bahwa anak-anak dapat mengembangkan asumsi deduktif tentang metode pemecahan masalah dan penarikan kesimpulan sistem. Pembelajaran IPA harus melalui praktek yang nyata dan ternyata berhasil pada anak yang proses belajarnya mengalami kelemahan. Apalagi pola pikir setiap anak berbeda-beda. Walaupun kejadian didengarkan sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda karena setiap anak memiliki ciri khasnya masing-masing. Membangun rasa percaya diri dalam anak itu penting. Untuk itu, apa argumen yang disampaikan anak diusahakan untuk dipakai dan dihargai. Guru dalam hal menyiapkan mental peserta didik juga harus menjelaskan bagaimana tanggung jawab mereka akan jawaban yang disampaikan oleh peserta didik itu sendiri. Bahkan Piaget juga menjelaskan bahwa teorinya dalam penerapan pembelajaran IPA di SD di mana penelitian yang dilakukan harus melibatkan siswa secara langsung. Karena pandangan Piaget sendiri, seorang anak menggunakan fase daya ingat yang sistematis dan berkaitan erat sebagai kegiatan yang digunakan oleh anak-anak untuk mempelajari dunia yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan pengalamannya sendiri. Penerapan berikutnya adalah guru harus selalu ingat jika anak memahami dan menerjemahkan sesuatu secara berbeda. Dengan cara ini, bahkan anak-anak pada usia yang sama mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang objek atau peristiwa yang sama. Tetapi setiap anak itu unik atau khas. Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah jika seorang anak hanya menerima aktivitas fisik saja tidak cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak yang bersangkutan. Ide anak-anak harus selalu digunakan.
Contoh pembelajaran IPA di sekolah dasar didasarkan pada teori eksperimentasi Piaget melalui partisipasi siswa. Pengeluaran harus memperhitungkan keadaan setiap siswa atau misalnya berpusat pada siswa dan siswa memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dari menggunakan indera mereka. Piaget memberikan contoh sementara dalam mengambil semua ide anak dan menyiapkan pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh anak itu sendiri. Namun, guru harus bisa mengarahkan sebagaimana mestinya, jadi guru harus selalu memberikan idenya secara tidak langsung, bukan memaksakan kehendaknya. Dengan cara ini, anak akan menyadari bagaimana anak mendapatkan ide tersebut. Mengevaluasi sumber ide mereka akan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini juga diperlukan di kelas. Misalnya, jika kelas memecahkan masalah, guru harus bertanya lagi kepada siswa bagaimana siswa mendapatkan jawaban yang diperoleh tersebut. Dan contoh pembelajaran IPA di sekolah dasar didasarkan pada teori eksperimentasi Piaget melalui partisipasi siswa itu sendiri. Jadi teman-teman, pembahasan yang kedua itu tentang teori konstruktivisme serta penerapannya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Poin pertamanya yaitu pengertian teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berawal dari kata konstruksi yang mempunyai arti membangun. Jika kita kaitkan dengan ilmu filsafat pendidikan, makna kata konstruksi dapat diartikan sebagai sebuah upaya membentuk rangkaian kehidupan yang diharapkan memiliki budaya yang sangat maju. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang bukan hanya sekadar menghafal, melainkan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan itu melalui pengalaman. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan bukan hanya sekadar sekumpulan data dari sebuah kenyataan yang sedang dipelajari, akan tetapi pengetahuan seumpama konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, lingkungan, dan pengalamannya. Pengetahuan bukan hanya sesuatu yang telah ada dan sudah tersedia dan orang lain hanya menerimanya. Pengetahuan merupakan suatu penyusunan dan pembentukan yang diasah terus-menerus oleh seseorang yang setiap hari mengalami perubahan karena adanya pemahaman baru. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Proses belajar mengajar diperlukan suatu cara atau metode untuk mencapai tujuan belajar. Metode mengajar adalah teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pembelajaran kepada siswa di dalam kelas agar pembelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan oleh siswa dengan baik. Ada berbagai metode berbasis konstruktivisme yang dapat dipakai oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, bermain peran, karya wisata, dan lain-lain. Teori konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses yang dinamis dan sosial yang diharapkan siswa dapat secara aktif menciptakan manfaat dari suatu pengalaman siswa yang berhubungan dengan pengetahuan siswa yang sebelumnya dan pemahaman sosialnya. Aliran konstruktivisme mengarahkan siswa untuk mencari sendiri sesuai dengan pengalaman dari indera yang dimilikinya sehingga didapatkan pengetahuan yang berarti bagi siswa. Pendekatan konstruktivisme menghendaki siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Guru dapat membantu proses ini dengan cara mengajar yang membuat informasi lebih bermakna dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide mereka. Pembelajaran IPA di sekolah dasar adalah landasan saat melahirkan siswa yang mempunyai pemahaman, sikap ilmiah, dan keterampilan pada diri siswa. Pembelajaran IPA diarahkan menggunakan cara agar dapat mengetahui apa saja yang ada dalam semesta ini secara struktur. Oleh karena itu, pembelajaran IPA tidak hanya menguasai sekelompok pemahaman yang berupa data, fakta, rencana, dan juga prinsip saja, tetapi juga merupakan sebuah proses dalam meneliti dan dapat membentuk sikap ilmiah pada diri siswa. IPA secara umum memiliki 3 komponen adalah proses ilmiah, contohnya mengklasifikasi, memprediksi, mengamati, merancang, serta melakukan eksperimen. Produk ilmiah contohnya konsep, hukum, prinsip, teori, dan sikap ilmiah contohnya hati-hati, jujur, objektif, serta ingin tahu.
Model pembelajaran konstruktivisme adalah strategi belajar yang dimiliki oleh peserta didik, menekankan keterampilan proses berkolaborasi, bekerja sama, berdiskusi, dan bertukar pendapat dengan kawan sekolah agar peserta didik menemukan sendiri baik secara individu maupun berkelompok. Melalui mode pembelajaran konstruktivisme, siswa diinginkan mampu membentuk pengetahuan mereka sendiri dan tidak mengharuskan peserta didik untuk menghafal fakta-fakta. Pembelajaran dengan menerapkan mode pembelajaran konstruktivisme di SD menunjukkan aktivitas belajar siswa yang lebih meningkat, perubahan tingkah laku belajar siswa, serta hasil dari belajar peserta didik. Hal ini sebagai dengan apa yang dikemukakan oleh Suprijono 2012 bahwa pembelajaran kolaborasi dapat mengembangkan kegiatan belajar peserta didik secara individu maupun berkelompok. Pembelajaran model konstruktivisme ternyata dapat mengembangkan kegiatan belajar siswa. Siswa yang biasanya kurang perhatian terhadap pembelajaran tampak menjadi lebih antusiasi pada pembelajaran ini. Pembelajaran model konstruktivisme ternyata dapat mengembangkan kegiatan belajar siswa. Pada video pembelajaran kali ini, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.